Kita dibawa kembali ke beberapa menit sebelum Hiju menelepon Saon menggunakan ponsel curiannya. Saat itu, Saon baru saja tiba di pesta ulang tahun ke-70 harian Chungun. Di tengah pesta, Saon masih memikirkan rahasia Hiju yang ternyata bisa berbicara, meskipun Saon belum tahu bahwa sebenarnya Hiju sejak awal tidak pernah bisu. Saon kemudian melihat ibu Hiju menyeret Hiju ke sebuah ruangan dan mendengar percakapan mereka. Tidak lama setelah itu, Saon mengonfrontasi ibunya Hiju, menanyakan mengapa Hiju masih mengalami trauma sehingga tidak bisa berbicara karena insiden kecelakaan. Saon memperingatkan mertuanya agar memperlakukan Hiju dengan baik selama pesta berlangsung. Ibunya Hiju merasa bingung dengan sikap Saon yang tiba-tiba menjadi perhatian dengan istrinya. Di tengah keramaian pesta, Saon memperhatikan Hiju meninggalkan ruangan. Ketika hendak menyusul, langkah Saon terhenti karena ayah mertuanya bertanya kapan ia akan bergabung dengan kampanye sang ayah. Namun, di saat yang sama, Saon menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai penculik, yang ternyata adalah Hiju. Dalam percakapan tersebut, Saon membela istrinya mati-matian, meskipun Hiju justru menjelek-jelekan dirinya sendiri. Sambil tetap berbicara di telepon, Saon berjalan menuju atap gedung untuk memberikan jaket kepada Hiju. Di sanalah ia menemukan Hiju sedang berbicara melalui ponsel curiannya. Ketakutan karena ketahuan, Hiju buru-buru menyembunyikan ponselnya, tetapi ia tersandung. Saon langsung bergegas menangkapnya, mengira Hiju berniat bunuh diri. Hiju yang gugup mulai cegukan. Melihat hal itu, Saon memerintahkannya untuk berbicara, tetapi Hiju menolak. Tentu saja, hal ini membuat Saon frustrasi karena Hiju terus menutup diri. Pada saat yang sama, Saon menerima telepon dari Doje, yang memberitahunya bahwa lokasi ponsel penculik terdeteksi di gedung tempat pesta ulang tahun berlangsung. Menyadari bahwa Hiju mungkin dalam bahaya, Saon segera menyusulnya ke bawah melalui tangga darurat. Sesampainya di sana, ia menemukan Hiju dan langsung menghubungi Doje untuk memintanya mengamankan daftar tamu pesta. Setelah pesta selesai, Hiju dan Saon pulang ke rumah. Di rumah, Saon memeriksa apakah Hiju masih memiliki bekas luka di lututnya. Ia teringat saat mereka kecil, Hiju hampir digigit anjing besar, tetapi Hiju sama sekali tidak berteriak. Dengan nada sindiran, Saon menanyakan ke Hiju, bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menahan teriakannya. Ia memuji Hiju yang luar biasa dan ia ingin tahu sampai kapan Hiju bisa bertahan seperti ini. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saon sempat mempertimbangkan untuk berbicara dengan Hiju, tetapi akhirnya menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki rahasia yang ingin mereka simpan. Keesokan harinya di kantor, Saon terlihat kelelahan. Saat rapat bersama tim, ia bahkan terlihat tidak fokus akibat kurang tidur semalam. Hal ini membuat Yongwoo khawatir akan presentasinya, sehingga ia meminta pendapat Saon. Namun, Saon memuji Yongwoo atas persiapannya dan menyarankan untuk mengambil waktu istirahat sejenak. Setelah itu, Saon mengajak Yongwoo berbicara secara pribadi. Saon bertanya, apakah Yongwoo selalu memberitahu segala hal kepada istrinya, atau apakah mereka saling menyimpan rahasia? Yongwoo terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab bahwa ia tidak selalu terbuka sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa terkadang seseorang perlu berpura-pura tidak tahu dan memberi ruang kepada pasangannya untuk bernapas. Di tempat lain, Hiju dan timnya sedang bergembira karena mendapat kabar baik bahwa Hiju diterima bekerja sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Hiju berpikir untuk mengirim pesan kepada Saon mengenai kabar tersebut, tetapi tanpa sengaja ia malah mengirimkan emoji hati. Pesan itu membuat Saon bingung dan berpikir berlebihan. Lucunya, insiden ini terjadi saat Saon sedang rapat bersama Yongwoo dan timnya. Tingkah Saon yang tiba-tiba terlihat seperti orang yang sedang jatuh cinta lagi membuat Yongwoo heran. Setelah beberapa saat memikirkan bagaimana harus membalas, akhirnya Saon mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Hiju atas pekerjaan barunya. Hiju kemudian membalas dengan mengatakan bahwa ia akan mentraktir Saon makan. Tidak lama kemudian, Saon bertanya kepada rekan-rekannya, hadiah apa yang cocok diberikan untuk seseorang yang baru saja diterima bekerja. Doje menyarankan untuk membeli setelan jas, dan ide ini disetujui Saon. Ia pun mengundang Hiju untuk bertemu nanti malam di sebuah butik. Sementara itu, Yuri dan Sangwoo mengunjungi rumah tua tempat Sangwoo kecil pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki bertopeng. Di rumah itu, mereka biasa bermain bersama.
Sangu dan Yuri lalu menuju ruang bawah tanah, tempat Sangu kecil sering bermain dengan anak bertopeng tersebut. Sangu kemudian menceritakan kepada Yuri sebuah kenangan kelam. Saat itu, ia melihat seekor anak kucing yang lucu, tetapi anak laki-laki bertopeng itu malah mengajaknya untuk bermain dengan cara membedah perut kucing tersebut, lalu memotong ekor, kaki, dan kepalanya. Sangu muda merasa ketakutan dan melarikan diri, tetapi kenangan itu terus membekas dalam pikirannya. Sangu juga menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa anak dari panti asuhan menghilang setelah diadopsi. Hal inilah yang menjadi alasan Sangu membangun channel YouTube-nya, agar ia dapat membahas dan mengungkap kasus-kasus tersebut. Yuri, yang merasa bersalah, meminta maaf kepada Sangu karena pernah tidak sengaja memberitahu Saon tentang masa kecil Sangu yang tumbuh besar di panti asuhan. Sangu terkejut mendengar Saon mencari tahu latar belakangnya. Di saat yang sama, Yuri menerima pesan bahwa Hiju diterima sebagai penerjemah bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Yuri tentu saja sangat senang mendengar kabar baik ini. Hiju akhirnya tiba di butik yang diminta oleh Saon. Seorang staf butik segera menghampirinya dan menyiapkan pakaian sesuai dengan instruksi Saon. Namun, kebetulan saat itu, Ina juga mampir ke butik di waktu yang sama dengan Hiju. Meski begitu, mereka tidak saling bertemu. Saon memilihkan satu set jas untuk Hiju dan juga sebuah gaun biru. Hiju menerima setelan jas itu dengan senang hati, tetapi ia bersikeras bahwa gaun biru itu bukan gayanya. Saon pun memutuskan untuk mencari gaun lain di toko berbeda. Ketika Hiju mencoba gaun baru tersebut, Doje menelepon Saon dan memberitahunya bahwa penelepon misterius kemungkinan besar adalah seorang wanita, saat Saon masih berbicara dengan Doje. Tiba-tiba Hiju keluar dari bilik kamar ganti dengan mengenakan gaun hijau yang tampak indah. Saon, yang melihat penampilan Hiju langsung terpukau memukau dan terus menatap Hiju. Ia langsung menghentikan panggilan teleponnya. Dalam momen itu, Saon meminta Hiju untuk berhenti merendahkan dirinya sendiri. Ketika mereka berdua saling pandang, Ina diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Setelah selesai di butik, Saon dan Hiju berencana pergi ke sebuah restoran. Di saat yang sama, Sangu mengirimkan pesan kepada Hiju untuk mengucapkan selamat atas pekerjaannya dan mengajaknya untuk makan bersama. Saon, yang kepo, melihat pesan itu dan malah meminta Hiju untuk menerima ajakan Sangu dengan syarat. Ia juga harus ikut. Malam itu, makan malam yang awalnya hanya antara Hiju dan Sangu berubah menjadi acara dengan 4 orang, karena Yuri dan Saon juga ikut bergabung. Saat makan malam berlangsung, Sangu secara terang-terangan mulai menginterogasi Saon. Dari Yuri, Sangu tahu bahwa Saon pernah menanyakan tentang masa kecilnya. Sangu menuntut penjelasan mengapa Saon begitu tertarik dengannya. Namun, Hiju segera menengahi dan mencoba meredakan suasana. Setelah itu, Sangu meminta maaf kepada Hiju dan mulai bertanya tentang mimpi-mimpi Hiju. Sangu mengingat masa lalu mereka saat Yuri yang mendengarkan musik di ruang siaran kampus. Yuri, yang mendengar obrolan itu, mulai menggoda mereka dengan bertanya apakah ada sesuatu yang pernah terjadi di antara Hiju dan Sangu. Saon tiba-tiba bertanya kepada Sangu mengapa ia membawa-bawa impian lama Hiju, padahal sekarang Hiju sudah diterima bekerja sebagai penerjemah. Pertanyaan itu membuat hubungan antara Sangu dan Saon memanas. Hiju akhirnya turun tangan dan meminta mereka berdua untuk berhenti berdebat. Ia menjelaskan bahwa meskipun dulu ia bermimpi menjadi penyiar berita, sekarang ia sudah merasa senang dengan pekerjaannya sebagai penerjemah. Setelah menjelaskan hal itu, Hiju memutuskan untuk keluar sejenak untuk menghirup udara segar dan menenangkan diri. Saon mengikutinya, tetapi saat itu ia mendapat telepon dari si penculik palsu. Saon, dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya kepada si penelepon, apakah ia tahu kenapa Hiju kehilangan suaranya? Apakah ada hubungannya dengan Ina, satu-satunya putri kandung Ketua Harian Chungun, yang menjadi tuli? Ternyata tebakan Saon benar, meskipun Hiju terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Hiju kemudian menyebutkan pesan dari Ina tentang kepulangannya dan bertanya apakah Saon akan berubah pikiran setelah melihat Ina. Namun, Saon dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Hiju bertanya kepada Saon, apakah ia tinggal bersamanya karena rasa tanggung jawab atau simpati? Pertanyaan itu membuat Saon terdiam.
Ia hendak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Hiju, tetapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan hampir menabraknya. Melihat kejadian itu, Hiju tanpa berpikir panjang memanggil nama Saon dengan keras sebelum melemparkan dirinya untuk menyelamatkan Saon. Untungnya, keduanya selamat. Setelah kejadian itu, Saon langsung mengobati telapak tangan Hiju yang terluka. Sambil mengoleskan salep, Saon menanyakan kalau ia tadi seperti mendengar Hiju memanggil namanya. Ia lalu meminta Hiju untuk menyebutkan namanya lagi, namun Hiju menolak untuk bersuara. Sementara itu Ina yang mengirim pesan kepada Hiju, tanpa kebingungan mengapa Hiju tidak membalas pesannya. Apalagi Ina sempat melihat kedekatan mereka berdua. Malam harinya, Hiju menerima telepon dari penculik yang sebenarnya namun belum jelas apa yang mereka bicarakan. Keesokan paginya, Hiju bersama para penerjemah baru lainnya melaporkan diri untuk bekerja pada hari pertama mereka. Ketika Hiju memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa isyarat, pimpinan perusahaan tampak bingung. Ia bertanya bagaimana Hiju akan berkomunikasi dengan tim jika ia tidak bisa berbicara. Mendengar itu, Saon langsung membela Hiju kalau ia akan belajar bahasa isyarat untuk berkoordinasi lebih baik dengan para penerjemah. Hal ini membuat pimpinan perusahaan tampak senang dengan idenya Saon yang membawa nilai positif bagi perusahaannya. Sore harinya, Hiju mengajari Saon beberapa kalimat dalam bahasa isyarat. Momen itu membuat keduanya terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Malamnya, tim penerjemah berkumpul untuk makan malam bersama. Semua orang terkejut ketika Saon tiba-tiba ikut bergabung. Tidak hanya itu, mereka juga kagum melihat keahlian Saon dalam memanggang dan memotong daging dengan sempurna. Saat mereka menikmati makan malam, Doje mendapat telepon mendesak. Ia memanggil Saon keluar untuk mendengarkan sampel suara dari si penculik. Sementara itu, Hiju yang sedang berada di toilet teringat kembali percakapannya dengan penculik asli semalam. Penculik itu menyebutkan bahwa mobil yang hampir menabrak Saon adalah perbuatannya. Ia bertanya dengan nada sinis, kenapa Hiju sekarang malah menyelamatkan Saon? Bukankah ia ingin bercerai dari suaminya? Penculik itu juga mengungkapkan bahwa ia ingin melihat Saon hancur. Ia bahkan mengaku kalau di dunia ini, cuma dia yang benar-benar mengenal Saon. Kembali ke Saon, saat ia mendengarkan rekaman suara dari si penculik, ia mulai mencurigai sesuatu tentang Hiju. Namun, Saon berjanji kepada Doje bahwa ia akan mengirimkan berkas audio lainnya untuk dianalisis lebih lanjut guna memastikan kesamaan suara. Setelah berbicara dengan Doje, Saon kembali bergabung dengan timnya. Ia terlihat mabuk setelah makan malam itu, sehingga tim membantu mengantarnya ke mobilnya. Sementara itu, Hiju memutuskan untuk pulang dengan taksi. Namun, sesampainya di parkiran rumah, ia menemukan Saon masih tertidur di dalam mobil. Hiju pun membantu Saon masuk ke dalam rumah. Saat Hiju sedang membopong Saon masuk ke dalam rumah, tiba-tiba kakinya terpeleset, membuat mereka berdua terjatuh ke lantai. Tidak hanya itu, ponsel Saon juga terjatuh dan tergeletak di lantai. Pada saat yang sama, Doje mengirim pesan kepada Saon, memberitahukan bahwa analisis suara dari berkas audio menunjukkan kecocokan sebesar 99% dengan suara penculik. Namun, Saon belum sempat melihat pesan tersebut. Kejatuhan mereka ternyata menciptakan situasi yang canggung dan tak terduga. Hiju dan Saon terjatuh dalam posisi saling bertumpuk, dengan Hiju berada di atas tubuh Saon. Lebih parahnya lagi, secara tidak sengaja Hiju mencium Saon saat ia berusaha menahan tubuhnya agar tidak sepenuhnya menimpa Saon. Hiju membeku, tidak segera menjauh dari Saon. Sebaliknya, ia hanya terdiam, menatap wajah Saon yang tertidur dengan jarak yang begitu dekat. Jantungnya berdebar kencang, seakan-akan hampir melompat keluar dari dadanya. Wajah Saon yang tenang dalam tidurnya membuat Hiju semakin sulit mengalihkan pandangannya. Pasangan ini seolah terjebak dalam momen yang menggetarkan hati, bahkan tanpa sepatah kata pun. Situasi itu meninggalkan kesan mendalam di hati Hiju, seolah ada perasaan yang mulai tumbuh dan semakin sulit ia kendalikan. Saon yang mengalami mimpi buruk yang membawanya kembali pada masa lalu, di mana ia pernah dengan sengaja diceburkan ke sungai. Saat terbangun, ia merasakan lengannya pegal, dan ketika melihat ke samping, ternyata Hiju tertidur pulas di sebelahnya. Keduanya segera terbangun dan duduk dengan canggung karena merasa canggung satu sama lain. Sayangnya, Saon tidak mengingat apa yang terjadi malam sebelumnya, termasuk fakta bahwa bibir mereka sempat bersentuhan. Ponselnya juga kehabisan baterai, sehingga ia tidak sempat membaca pesan dari Park Doje. Saat sarapan bersama Hiju, Saon mencoba bertanya tentang apa yang terjadi semalam, tetapi Hiju hanya tersenyum dan berkata bahwa tidak ada hal penting yang terjadi. Namun, ia tetap tidak mau membahas tentang insiden ciuman itu. Tiba-tiba,
Saon menerima telepon dari Park Do-jae yang mengingatkan bahwa ia sudah mengirimkan pesan semalam. Setelah mengecek pesan tersebut, Saon menemukan informasi penting yang mendukung dugaannya, yaitu kecocokan data orang yang sedang ia curigai mencapai 99,99%. Meskipun ia belum memberitahu Park Do-jae siapa yang ia curigai, dalam hatinya ia yakin bahwa orang itu adalah Hee-ju. Namun, karena Saon belum bisa mengendalikan perasaannya kepada Hee-ju, ia memilih untuk merahasiakan siapa sebenarnya yang menghubunginya. Hari itu, ketika mereka sedang belajar bahasa isyarat, Saon bertanya kepada Hee-ju bagaimana cara menyampaikan permintaan maaf dalam bahasa isyarat. Setelah diajari oleh Hee-ju, Saon berkata bahwa itu terasa sulit, lalu tiba-tiba pergi meninggalkan ruangan, membuat Hee-ju kebingungan. Sementara itu, sekretaris ayah Saon memberi kabar bahwa Hong Ina, kakak tiri Hee-ju, telah kembali ke Korea. Ayah Saon meminta istrinya untuk segera menemui Hong Ina, tetapi istrinya menolak. Ia mengatakan dirinya sedang banyak pikiran dan belum siap melakukannya, terutama karena ingatan masa lalu tentang anaknya yang ternyata seorang psikopat. Anak itu sering menyiksa hewan peliharaan seperti ikan dan kucing, hingga akhirnya sang ibu mengurungnya di ruang bawah tanah. Ibunya merasa anaknya tidak layak menjadi penerus keluarga. Di tempat lain, Hee-ju akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan Hong Ina. Pertemuan itu terasa emosional, karena Hong Ina baru saja menjalani operasi sehingga ia sudah bisa mendengar kembali. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tahu Hee-ju selama ini berpura-pura bisu demi menjaga perasaannya. Namun, pengakuan ini membuat Hee-ju marah. Ternyata, selama ini Hong Ina sengaja membuat Hee-ju memikul beban itu karena ia tidak ingin menghadapi kehancurannya sendirian. Hee-ju yang merasa kecewa besar memutuskan untuk pergi dan meminta Hong Ina untuk tidak mengganggunya lagi. Sebelum Hee-ju pergi, Hong Ina memberikan pesan tentang Saon, menjelaskan bagaimana pernikahannya dengan Saon gagal, serta alasan mengapa Hee-ju menjadi pengganti dirinya. Menurutnya, semua itu memang atas permintaan Saon sendiri. Saon yang mulai mencurigai bahwa Hee-ju adalah si penelpon rahasia diam-diam memeriksa barang-barang Hee-ju di kamar. Saat Hee-ju sampai di rumah, ia menyadari bahwa Saon sedang memeriksa kamarnya. Karena takut rahasianya terbongkar, Hee-ju buru-buru kembali ke kamarnya. Saon berpura-pura kalau sedang mencari ponselnya yang hilang. Hee-ju membantunya dengan menelepon ponsel tersebut, dan ternyata ponsel itu ditemukan di luar kamarnya. Namun, di tempat yang sama, Saon justru menemukan sebuah pakaian dalam yang tampak seksi milik Hee-ju. Saat Hee-ju hendak mengambil pakaian tersebut, tanpa sengaja mereka terjatuh di atas kasur bersama. Situasi tersebut membuat suasana menjadi sangat canggung. Saon tiba-tiba teringat bahwa pada malam sebelumnya, bibir mereka sempat bersentuhan. Karena merasa bersalah, Saon buru-buru pergi meninggalkan Hee-ju tanpa memberi penjelasan. Hee-ju hanya bisa terdiam, dan situasi itu membuatnya terlihat sangat kasihan. Untuk menenangkan pikirannya, Saon memutuskan mencari udara segar di luar. Beberapa jam kemudian, seperti kebiasaannya, Hee-ju menggunakan telepon rahasia pada pukul 10 malam untuk menelepon Saon. Dalam percakapan itu, Saon meminta agar mereka saling terbuka dan jujur. Hee-ju pun meminta kepastian, bertanya apakah benar apa yang dikatakan Ina kepadanya, bahwa Saon pernah menjadikannya sebagai sandera. Saon mengakui hal itu, tetapi menjelaskan bahwa tindakannya memiliki alasan tertentu. Saon menceritakan masa kecilnya, di mana ia sering mengalami mimpi buruk. Setiap kali bermimpi buruk, ia selalu pergi ke rumah Hee-ju secara diam-diam. Di sana, ia melihat Hee-ju yang setiap malam berlatih bahasa isyarat. Tanpa sepengetahuan Hee-ju, Saon juga mencoba meniru gerakan tersebut. Melihat Hee-ju membuat hatinya tenang, dan rasa takutnya perlahan menghilang. Saon mengakui bahwa sejak kecil, ia ingin membantu Hee-ju keluar dari keluarganya yang dianggapnya sebagai penjara. Namun, setelah mereka menikah, Saon menyadari bahwa dirinya justru menjadi penjara baru bagi Hee-ju. Saon dengan jujur mengungkapkan bahwa ia tidak ingin bercerai dengan Hee-ju. Namun, Hee-ju merasa bahwa perasaan Saon padanya belum sepenuhnya tulus, sehingga ia memilih untuk tidak berharap lebih. Saon kemudian meyakinkan Hee-ju bahwa jika Hee-ju memintanya untuk menunjukkan kasih sayang atau melakukan apapun, ia akan memberikan segalanya tanpa ragu, karena ia sangat mencintai Hee-ju. Setelah percakapan tersebut, Hee-ju mulai memahami niat Saon yang sebenarnya, termasuk keinginannya untuk menyelamatkan dirinya dari keluarga yang mengekangnya. Keesokan harinya, seperti biasa, orang tua Hee-ju dan Saon pergi bermain golf bersama. Dalam kesempatan itu, ayah Saon bertanya kepada ayah Hee-ju apakah ia pernah mendengar kabar dari Ina.
Pertanyaan tersebut membuat ayah Hiju bingung, karena tidak menyangka ayah Saon tiba-tiba menanyakan hal itu. Hari berikutnya, Saon dan Hiju ikut serta dalam rekreasi kantor bersama rekan-rekan kerja mereka. Semua orang terkejut melihat ada food truck di lokasi, yang ternyata disiapkan oleh Saon. Awalnya, food truck itu terlihat seperti untuk semua orang, tetapi sebenarnya Saon memesan makanan khusus yang merupakan kesukaan Hiju. Saat mereka bersiap duduk, salah satu rekan kerja Hiju ingin duduk di sampingnya. Namun, Saon tidak mengizinkannya dan bersikeras untuk duduk di sana dengan alasan ia tidak bisa duduk di belakang karena takut mabuk perjalanan. Padahal, kursi di depan masih banyak. Teman Hiju pun akhirnya terpaksa pindah ke belakang. Bahkan, kopi yang diberikan oleh teman Hiju dibuang oleh Saon, lalu digantikan dengan jus yang ia buat khusus untuk Hiju. Ketika perjalanan berlangsung, beberapa orang tertidur, termasuk Hiju. Tanpa sadar, Hiju bersandar di bahu Saon. Saon merasa sangat senang, bahkan ketika melihat Hiju terkena sinar matahari, ia dengan cepat melindungi Hiju dengan tangannya. Namun, momen manis itu langsung berubah ketika ponsel Pak Han tiba-tiba berbunyi, membangunkan semua orang di dalam bus. Pak Han memberi kabar kepada istrinya. Ternyata, ia sangat mencintai dan memanjakan istrinya. Saon pun penasaran dan bertanya bagaimana Pak Han bisa begitu perhatian kepada istrinya. Pak Han kemudian memberi nasihat, kalau memang cinta pada istri, tunjukkan saja. Perlakukan istri dengan baik sebagai bentuk penghargaan agar hubungan tetap langgeng dan jangan ragu untuk mengatakan cinta. Mendengar nasihat itu, Saon hanya mengangguk setuju. Sesampainya di lokasi, mereka mulai melakukan permainan yang diadakan secara berpasangan. Teman-teman Hiju mengajaknya berpasangan, tetapi Saon segera mengatakan kalau ia ingin berpasangan dengan Hiju. Akhirnya, mereka memulai permainan bersama. Saon tampak sangat bahagia berada satu tim dengan istrinya. Wajahnya penuh senyuman, mencerminkan betapa senangnya ia bisa bersama Hiju. Permainan pertama selesai, lalu mereka melanjutkan ke permainan kedua, yaitu lomba lari berpasangan. Menariknya, lomba ini juga dimenangkan oleh pasangan Hong Hiju dan Saon. Karena terlalu senang, Saon bahkan mengangkat Hiju dengan penuh semangat, membuat semua orang terkejut. Salah satu rekannya yang bingung mengingat Saon sudah menikah tetapi sekarang ia kelihatan terlalu bahagia. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah ekspresi cinta Saon kepada istrinya. Karena Saon dan Hiju menang, sebagai hadiah, Saon meminta bukan makanan atau barang lain, melainkan foto bersama Hiju. Ia beralasan, kalau foto ini untuk kenang-kenangan. Saon merasa selama 3 tahun pernikahan, mereka tidak pernah punya foto berdua. Saat berfoto, mereka membuat pose berbentuk hati dengan tangan mereka. Wajah bahagia mereka jelas terlihat walaupun tidak ditunjukkan dengan jelas. Sementara itu, Yuri membantu Sangwoo membagikan makanan kepada anak-anak di panti asuhan tempat Sangwoo dibesarkan. Di sana, Yuri disambut meriah oleh anak-anak panti yang ternyata merupakan penggemar acaranya. Yuri memberikan tanda tangan kepada mereka. Anak-anak itu bahkan mengira Yuri adalah pacar Sangwoo, tetapi Yuri dengan cepat menjelaskan bahwa mereka hanya teman. Ketika anak-anak menunjukkan foto-foto masa lalu Sangwoo, mereka tanpa sengaja menemukan foto yang dianggap memalukan oleh Sangwoo. Salah satu foto menunjukkan anak-anak panti yang pernah tinggal bersama Sangwoo. Setelah melihat foto itu, Sangwoo merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya kepada ibu panti. Namun, ibu panti yang sekarang tidak tahu karena baru bekerja setelah anak-anak itu pergi. Sangwoo terkejut ketika mengetahui bahwa bukan hanya 3 anak yang hilang, tetapi ada 4. Salah satu anak tersebut adalah anak kembar, dan kembarannya juga hilang. Anak terakhir di foto tersebut diduga terkait dengan kasus penculikan Hong Hiju atau bahkan orang yang mengirim pesan misterius kepada mereka. Yuri dan Sangwoo akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan menanyakan kepada teman-teman lama Sangwoo. Sementara itu, Saon dan timnya melanjutkan perjalanan dengan mendaki gunung. Beberapa peserta tampak kelelahan. Kecuali Hiju dan Saon yang terlihat memiliki stamina yang kuat. Ketika Hiju mulai kelelahan, Saon dengan sigap memberikan bantuan. Ia memegang tangan Hiju untuk membantunya naik dan bahkan memberikan jaketnya jika nanti diperlukan. Perhatian Saon yang penuh kepada Hiju benar-benar menunjukkan betapa besarnya cinta Saon kepada istrinya. Akhirnya, mereka sampai di puncak gunung. Pemandangan di sana sangat indah dan memukau semua orang. Setelah rekan-rekan mereka tiba di puncak, suasana menjadi semakin ramai. Selain para pendaki lainnya, terlihat pula sekelompok ibu-ibu yang ternyata merupakan penggemar Saon.
Mereka meminta untuk berfoto bersama, namun karena keramaian dan desakan yang terjadi, Hong Hee-ju tidak sengaja mundur ke belakang. Salah satu rekan mereka berteriak panik karena menyadari bahwa Hee-ju telah jatuh ke tebing. Saon segera memimpin upaya pencarian istrinya dengan bantuan tim penyelamat dan drone. Pencarian berlangsung hingga malam, tetapi keberadaan Hee-ju masih belum ditemukan. Meski situasi semakin sulit, Saon tidak menyerah dan bersikeras untuk tetap mencari hingga Hee-ju ditemukan. Ia mencoba menghubungi ponsel istrinya, namun ponsel tersebut tidak aktif, memperburuk kekhawatirannya. Di sisi lain, Hong Hee-ju ternyata selamat, meskipun tubuhnya mengalami cedera, terutama di bagian perut. Ia mulai mengingat kejadian saat jatuh dan merasa yakin bahwa seseorang telah mendorongnya. Hee-ju berusaha menghubungi tim, tetapi ponselnya rusak akibat jatuh. Satu-satunya perangkat yang masih berfungsi adalah ponsel rahasia yang biasanya ia gunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Sementara itu, Saon tetap melanjutkan pencarian bersama tim penyelamat. Informasi mengenai hilangnya Hong Hee-ju telah menyebar luas melalui media, meskipun tidak diketahui siapa yang pertama kali menyebarkannya. Dukungan dan pesan datang dari banyak pihak, tetapi Saon tetap fokus pada pencarian istrinya dan tidak menggubris perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, Hong Hee-ju menggunakan ponsel rahasia tersebut untuk menelepon Saon. Meski tidak menyebut identitasnya secara langsung, Saon merasa lega karena mengetahui istrinya masih hidup. Ia memberikan petunjuk mengenai keberadaan alat-alat bantu yang ada di dalam tas Hee-ju, termasuk sebuah petasan untuk membantu lokasinya dengan ditembakkan ke langit. Hee-ju berhasil menemukan alat tersebut dan segera menembakkannya. Sinyal darurat itu terlihat oleh Saon, yang langsung bergegas menuju lokasi istrinya. Saat akhirnya berhasil menemui Hee-ju, perasaan lega dan kebahagiaan menyelimuti Saon. Upaya panjang untuk menyelamatkan istrinya membuahkan hasil, dan momen tersebut menjadi penuh haru. Kemudian, terungkap bahwa malam sebelum kejadian tersebut, Hong Hee-ju sempat bertanya kepada Saon mengenai perasaannya. Saon menunjukkan keyakinannya bahwa perasaannya terhadap istrinya sangat tulus. Momen itu membuat Hee-ju merasa tenang dan nyaman hingga akhirnya tertidur di pangkuan Saon.